Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aprilia Nur Fatimah, NIM 112111251. Di sini saya akan memenuhi tugas aplikasi statistik, yaitu analisis regresi berganda part 2. Nah, di sini soal yang pertama ada PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan kejar-kejaran mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini. Data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan ada di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Nah, jadi di sini saya udah membuat data 20, yaitu ada daerah penjualan, promosi, dan stand. Nah, kita lanjut aja langsung ke SPSS, lalu ke variable view, kedua kita ke data view, lalu daerah penjualan dan promosi stand kita kopas, lalu kita cari analyze, kita cari regresi linear, lalu independen kita isi penjualan, yang block 1 of 1 kita isi promosi dan stand. Lalu kita pilih statistik. Untuk yang kasih centang itu udah sesuai ya teman-teman sama yang di layar. Lalu continue, close, kita centang histogram, continue, option, lalu entry 0,05, removal 0,10, dan include, continue, lalu OK. Nah, kalau udah bakal muncul kayak gini ya teman-teman. Ada descriptive statistik, correlation, variable, model summary, ANOVA, efficiency, dan lain-lain. Itu juga ada histogramnya ya. Lalu kita kembali lagi ke Word untuk menganalisis. Untuk yang pertama, descriptive statistik, untuk dari penjualan adalah 253,05 dengan defisiensi standar sebesar 35,166 dan jumlah data yang tersebar 20. Untuk yang promosi mainnya 36,10, defisiensi 10,264, N-nya 20. Untuk yang stand 169,65, defisiensinya 38,205, N-nya 20. Nah, lalu yang correlation, untuk nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,057 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Nah, kemudian ada di nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,071 antara penjualan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Nah, selanjutnya model summary. Nah, yang di pertama yang dianalisis, kolom R menunjukkan angka koefisiensi korelasi yaitu sebesar 0,087. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square itu di 0,008 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 0,8% dan 99,2%. Dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, yaitu 100 dikurangi 0,8%. Hasilnya itu ya 99,2%. Untuk kolom standar error of estimate sebesar 37,038 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi.
Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar defisiasi 37,038 karena lebih besar dibandingkan dengan standar defisiasi penjualan, yaitu 35,166. Nah, kemudian ada koefisien. Untuk yang koefisien untuk kolom B yang konstan sama dengan 236,716, dan untuk koefisien variabel promosi 0,169, dan untuk koefisien variabel stand 0,060, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini. Untuk keterangan semuanya udah ada di situ ya teman-teman. Nah, untuk histogramnya ada ini dari yang nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, sales person, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja, dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tentukan koefisien dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisien yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 11 tahun. Gunakan 0,05. Nah, di sini udah ada data usia, pengalaman kerja, dan income. Ada 11 ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke SPSS. Kita ke variable view, lalu ke data view. Nah, ini kita kopas semua ya teman-teman. Lalu kita pilih analyze, regresi, lalu linear. Nah, untuk independen kita masukkan income. Nah, block 1 of 1 kita isi usia dan pengalaman kerja. Untuk plots, histogram, continue, lalu option, lalu continue, oke. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk deskriptif statistik ada correlation, ada summary, koefisien. Nah, ada histogramnya juga. Kita kembali lagi ke Word untuk menganalisis jawaban. Nah, untuk yang pertama, deskriptif statistik, mean dari income adalah 77263,64 dengan defisiasi standar sebesar 13723,431, dan jumlah data yang tersebar N sebesar 11. Mean dari usia adalah 39,00, defisiasi sebesar 4,879, N-nya 11. Mean dari pengalaman kerja adalah 8,64 dengan defisiasi standar 2,908, N-nya 11. Nah, untuk korelasi nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,369. Itu negatif ya teman-teman, antara income, usia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan usia adalah lemah.
Nah, kemudian nilai korelasi menunjukkan angka sebesar negatif 0,273 antara income dan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dan pengalaman kerja adalah lemah. Nah, untuk model summary, untuk kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Untuk kolom R square 0,142 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan penjualan sebesar 14,2% dan 85,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain, yaitu 100 dikurangi 14,2%. Selanjutnya untuk kolom standar error sebesar 14212,027 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini tidak baik digunakan karena standar deviasinya lebih besar dibanding dengan standar deviasi income, yaitu 13723,431. Nah, kemudian untuk koefisien kolom B didapat konstan 115724,575, sedangkan nilai koefisien variabel usia negatif 889,216 dan koefisien variabel pengalaman kerja ada negatif 437,858, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi seperti ini, yaitu Y sama dengan 115724,575 dikurangi 889216 X1 lalu dikurangi 437,858 X2. Nah, keterangannya juga udah ada di situ. Nah, untuk hasilnya itu ada histogram dari soal yang kedua. Nah, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih semua.